Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ahli sejarah sepakat Aceh adalah daerah pahlawan. Sangat banyak pahlawan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Kepada Allah kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu yang datang dari luar kota. Pagi ini masih dalam sejarah Aceh. Kita lihat Aceh ini istimewa dengan kebanyakan daerah-daerah lain di Indonesia. Aceh termasuk daerah jihad. Jihad itu dalam Islam, jihad itu wajib melawan orang-orang kafir, musuh agama. Bangsa Aceh ini telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang gagah berani, yang berjuang berpuluh-puluh tahun. Kalau kita hitung sangat lama. Melawan Belanda saja 70 tahun. Itu belum kita mulai di zaman Portugis. Iskandar Muda sudah melawan Portugis di Selat Malaka dan mengalahkan mereka di Sabah, di Johor, di negeri-negeri semenanjung Melayu. Portugis kalah dengan Iskandar Muda. Maka ahli sejarah sepakat Aceh adalah daerah pahlawan. Sangat banyak pahlawan yang diakui oleh bangsa Indonesia, di SK-kan, diangkat menjadi pahlawan nasional. Satu-satunya daerah di Indonesia yang paling banyak pahlawan nasional adalah Aceh. Justru seperti Sumatera Utara kurang orang. Kenapa di Aceh sangat banyak pahlawan nasional? Itulah tadi, terjadi perang yang cukup lama sehingga banyak gugur pahlawan-pahlawan. Antara lain kita ingin menyebutkan beberapa nama. Pahlawan nasional pertama dari Aceh adalah Iskandar Muda. Itu sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Yang kedua Malahayati. Itu pahlawan perempuan dari laut, ya, Laksamana. Yang ketiga Teku Umar. Yang keempat istrinya Cunya Adin. Yang kelima Nya Arif, Aceh Besar, ya. Kemudian Panglima Polim, Aceh Besar juga. Sudah berapa? Cut Mutia. Dan belum diangkat juga sangat banyak. Pantas menjadi pahlawan nasional tapi belum diangkat. Itu memang bertahap dan perjuangan yang sangat kuat. Pemerintah harus mengajukan
ke Menteri Dalam Negeri harus lengkap dengan data-datanya. Memang tidak mudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Tapi sementara Aceh nomor 1 paling banyak pahlawan nasional. Jadi terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang mengakui perjuangan rakyat Aceh yang sangat heroik, sangat luar biasa, sangat ditakuti oleh Belanda. Ini memang tidak ada tandingannya. Makanya kita lihat 90% pahlawan dari Aceh semua mujahidin, pejuang yang berperang. Tapi di Sumatera Utara 90% bukan pejuang. Hanya Sisingamangaraja yang pejuang. Yang lain tidak, seniman, ya, penyair, budayawan, Khairin Anwar, Amir Hamzah dari Sumatera Utara, itu hanya penyair menjadi pahlawan nasional. Memang tidak ada pahlawan yang berjihad. Apalagi perang di daerah lain tidak lama. 4 tahun, 5 tahun sudah takluk. Dibakar masjid-masjid mereka, dibakar istana-istana mereka, atau jangan bakar, kami menyerah. Tapi di Aceh habis-habisan, dibakar Masjid Raya, dibakar istana, tetap berjihad. Orang Aceh berjihad luar biasa. Dan orang Aceh yang syahid itu puluhan ribu juga. Jadi kalau zaman sekarang yang mirip dengan bangsa Aceh adalah bangsa Palestina. Bangsa Palestina itu hampir 100 tahun sekarang berjihad. Aceh dulu 70 tahun kan. Jadi tidak pernah menyerah orang-orang Palestina. Jadi doa yang kita kirim dalam qunut nazilah setelah rakaat kedua, dalam rakaat kedua itu seluruh dunia membaca qunut nazilah, juga terbukti kan tidak mampu dikalahkan bangsa Palestina oleh Amerika. Jadi bapak Israel itu Amerika. Seharusnya Indonesia memutuskan hubungan dengan kafir Amerika. Itu kafir yang paling jahanam bukan Israel, Amerika. Tapi kalau saya sudah maki-maki seperti ini, kalau diundang jangan pergi. Saya pernah diundang ke Amerika, saya tolak, takut dibunuh. Karena saya maki-maki, membakar patung Booth di depan Masjid Raya dulu. Jadi jangan tertipu, kalau diajak hati-hati, dibunuh kita. Jadi pendiri Israel itu Amerika, Perancis dan Inggris. Seharusnya negara-negara Islam memutuskan hubungan dengan Amerika, Inggris dan Perancis. Termasuk Jerman sekarang membantu Israel. Sebenarnya Israel itu tidak pernah menang dengan Arab. Apalagi yang pertama mereka miskin. Israel itu miskin, enggak punya minyak. Itu minyak itu orang Arab menjual kepada Amerika. Orang Amerika menjual kepada Israel. Orang Arab pura-pura tidak tahu. Itu namanya keledai. Jadi keledai kan bangai. Orang Arabnya bangai itu, jadi kita jual minyak ke Amerika, Amerika menjual gas kepada Israel. Kemudian orang Israel membunuh rakyat Palestina. Sedih sekali kalau kita analisis. Kalau kita analisis sangat sedih. Seharusnya Indonesia punya kewajiban memerangi sebuah negara pendukung Israel. Negara pendukung Israel Singapura. Seharusnya Indonesia juga memerangi Singapura. Apalagi itu tanah tumpah darah orang Melayu yang sekarang diambil oleh Cina. Tapi karena jihad tidak ada lagi, ya, sudah padam semuanya, tidak terjadi. Seharusnya seperti Singapura itu harus lenyap di muka bumi. Itu pendukung Amerika, Israel, Singapura. Sedih, Mak. Jadi dalam agama, ibadah yang paling utama itu jihad. Diperintahkan oleh Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum.
berjihadlah kamu dengan harta, dengan nyawa. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan nenek moyang kita sudah buktikan bagaimana Teku Umar, Cuk Nyadin, Panglima Polim itu luar biasa perjuangannya. Panglima Polim itu seperti di Jawa ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III dan seterusnya. Panglima Polim di Aceh juga begitu, di Aceh Besar. Panglima Polim I, Panglima Polim II, sampai sekarang Panglima Polim 11, ya, kalau nggak salah. Kita nggak kenal, padahal jamaah tetap kita. Jamaah tetap ini nggak nampak pagi ini. Ada mungkin, alhamdulillah. Itu Teku Zainal Arifin, Panglima Polim. Nah, itu ahli waris. Siapa Panglima Polim pertama? Orang nggak kenal lagi. Kebanyakan orang Aceh tidak kenal lagi. Panglima Polim pertama itu anak Iskandar Muda. Anak Iskandar Muda. Kan Iskandar Muda banyak istrinya. Salah satu anaknya Panglima Polim pertama. Jadi Iskandar Muda memberi negeri yang sangat luas kepada Panglima Polim. Anak-anaknya yang lain kecil-kecil. Tapi untuk Panglima Polim menguasai 22 mukim, itu seluruh Aceh Besar sekarang. Seluruh Aceh Besar. Jadi adiknya Ratu Safiatuddin Shah hanya kota ini diberikan Lunga sedikit. Tapi Panglima Polim itu sangat luas diberikan. Kemudian Panglima Polim 1, Panglima Polim 2, Panglima Polim 9 itu pahlawan nasional. Namanya Muhammad Ali. Itu pahlawan nasional. Gelar perkasa, muda perkasa. Atau Wadirul Amri, itu bahasa Arabnya. Wadir itu menteri, Amri urusan negara. Jadi besar sekali perannya. Kalau sekarang itu menteri koordinator seperti Prabowo misalnya, besar di sisi ayahandanya, Iskandar Muda ayahandanya. Jadi besar sekali diberikan gelar. Oh maaf, ini kan cerita kita tentang Panglima Polim ke-9, ya. Ayahnya Mahmud Arifin, Panglima Polim ke-8. Jadi orang-orang hebat semua bangsawan Aceh itu, ya. Sangat luar biasa. Dan Panglima Polim Muhammad Ali, Panglima Polim ke-10 juga luar biasa. Itu di zaman awal kemerdekaan beliau hidup sama dengan T-nya Arif, ya, luar biasa juga. Jadi kemudian mungkin menurut saya Panglima Polim ke-11, ini ke-12 mungkin, ya. Ke-11 Teku Bakhtiar Panglima Polim, pendiri Kota Janto dan Bupati Kota Janto. Ini kan luar biasa semua. Kita lihat keturunan orang hebat, orang beriman. Jadi kita lihat Teku Panglima Polim Zainal Arifin ini. Coba bayangkan. Jadi sangat sedikit jamaah tetap yang kita kenal. Saya hanya mengenal sekitar 10 orang. Sekarang saya atur. Yang pertama jamaah tetap selama 30 tahun saya ceramah di Mesir Raya. Saya catat Tengku Abdul Salam, beliau orang Kota Alam. Beliau pegawai negeri di kantor Departemen Agama. Itu Tengku Abdul Salam. Yang kedua catatan saya itu sangat terkenal beliau Ibnu Sa'dan. Itu residen, salah seorang residen itu tingkat gubernur. Rumahnya Simpang Limong.
di Simpang Limau. Itu Ibnu Sa'dan, orang tua itu jemaah tetap Masjid Raya. Sudah 2. Yang ketiga, saya catat Teguh Johan, T. Johan, Wakil Gubernur Aceh pernah beliau, Ketua DPR Aceh pernah, dan beliau ditembak di Simpang Masjid Raya. Malam itu, maghrib itu, saya penceramah, beliau ditembak, saya hentikan ceramah, saya lari juga ke sana. Tapi beliau sudah sedih sekali. Selanjutnya, jemaah tetap Masjid Raya yang dalam catatan saya orang-orang hebat semua, ya. Adik dari imam besar kita, ya. Jadi siapa namanya lupa saya? Muzakir Ismail. Itu penceramah jemaah tetap yang luar biasa. Kemudian banyak lagi. Catatan saya sekarang ini juga ini bukan memuji di depannya, ya. Itu memang beliau tidak senang dipuji. Ampun tadi cucu dari Panglima Polim ini, Insur apa tadi? Ada juga Pak Darmawan dan kita semua. Mudah-mudahan semua kita menjadi penghuni surga, ya. Menjadi penghuni surga semua karena terikat hati dengan masjid. Jadi kita salat tidak sendiri, tapi kita salat berjamaah 20 sampai 27 ya pahalanya. Tapi ada juga yang berpendapat bukan hanya manusia yang salat jamaah subuh, tapi para malaikat juga bersama kita. Jadi kami tidak suka memuji-muji, tapi pengabdian orang-orang yang terikat hati dengan masjid memang tidak salah kita sebut namanya, ya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya guru-guru kita ini panjang umur, ya. Kita lihat memang sudah tua-tua tetapi masih bisa salat di Masjid Raya. Kita kembali kepada pahlawan Aceh tadi. Saya fokuskan kepada Panglima Polim Muhammad Ali ini, ya. Beliau Panglima Polim ke-9, ya, yang luar biasa berjuang melawan Belanda di Aceh Besar, kemudian masuk wilayah Selimut, berjuang, bergerilya, dan cukup banyak Belanda yang dibunuh oleh pasukannya. Kemudian beliau juga bergabung dengan Teguh Umar dari Aceh Barat, tapi perjuangannya juga di Aceh Besar, ya. Kemudian ke Pidi, sama-sama pindah-pindah dari Aceh Besar, lari ke Pidi, dari Pidi lari ke Takengon, berjuang terus, berjihad, ya. Kadang-kadang gugur tentara-tentaranya. Jadi Panglima Polim perkasa muda ini bersama 400 tentara terlatih menyerang Belanda di mana-mana, di Selimut, di mana-mana di Banda Aceh ini. Setelah menyerang, lari ke hutan, menyelamatkan diri, itu taktik dan strategi. Sampai beliau berjihad ke Gayo, sampai ke Gayo, ke Aceh Tengah lah. Apakah di Benar Meriah atau di Aceh Tengah, sama saja. Pokoknya itu Gayo. Jadi perjuangannya terus menerus, siang malam, kadang-kadang tidak bisa tidur. Itu demi agama, demi mengusir penjajah Belanda. Walaupun kadang-kadang tidak cemerlang sampai menang misalnya, itu hal yang biasa. Karena kita lawan Belanda itu kan dengan mereka itu lebih canggih senjatanya, tapi tidak pernah menyerah, tidak pernah kalah.
Kapan Panglima Polim menyerah? Panglima Polim menyerah ketika Raja Aceh sudah menyerah. Jadi Raja Aceh terakhir itu kan Muhammad Daud Shah. Di ultimatum oleh Belanda karena keluarganya sudah ditangkap. Kalau raja tidak menyerah, istrinya akan dibunuh atau diasingkan ke Pulau Jawa atau ke lebih jauh lagi. Maka Sultan Aceh terakhir menyerah tanpa mau tanda tangan Aceh sudah kalah, tidak, hanya badannya saja diserahkan. Setelah Raja Aceh terakhir menyerah, baru Panglima Polim pahlawan nasional ini menyerah juga, karena memang kita sudah katakanlah sudah lemah. Tapi alhamdulillah pemerintah mengangkat Panglima Polim ke-9 ini menjadi pahlawan nasional kita. Dan kita juga harus tahu kebanggaan masyarakat Aceh Besar bahwa seluruh tanah Aceh Besar itu dengan gelar sekarang tanah Panglima Polim. Nah, itu kan istilah. Misalnya Aceh ini tanah Iskandar Muda. Seluruh negeri Aceh ini tanah Iskandar Muda, juga itu gelar. Jadi kalau Aceh Besar disebut tanah Panglima Polim karena Panglima Polim sangat berjasa, mulai Panglima Polim 1 sampai Panglima Polim sekarang sangat besar jasanya untuk mempertahankan tanah air, agama. Karena orang dulu berjihad dua, membela agama dan membela negara, tanah air. Jadi kalau mati syahid, orang syahid itu ya langsung ke surga, ya, diberi sayap terbang ke surga, tidak perlu naik Siratal Mustaqim, tidak dihisab, langsung ke surga. Ini telah dilakukan oleh orang Aceh, ya, zaman Belanda, zaman Jepang. Banyak sekali ulama-ulamanya syahid, pahlawan-pahlawannya syahid demi yang pertama agama. Di mana kita baca ini? Dalam buku Perang Sabilillah dikarang oleh Profesor Dr. Ibrahim Alfian. Jadi pejuang-pejuang Aceh ini agama pertama. Demi agama, jihad fisabilillah. Yang kedua baru tanah air. Nah, ini orang Aceh. Jadi yang gugur itu mencari surga, tidak pernah takut. Bukan hanya lelaki dewasa. Jadi pahlawan-pahlawan Aceh juga banyak yang perempuan, ya. Itu Cuk Nyadin, Cuk Mutia, itu pahlawan nasional. Tapi ada yang belum pahlawan nasional, Pocut Barin, Pocut Merah Insun, dan masih banyak sekali, ya. Jadi pahlawan-pahlawan yang berjihad demi agama. Dan sekarang pun kalau pemerintah membuka kesempatan, saya yakin sekali pemuda-pemudi Aceh akan ikut menjadi tentara walaupun dikirim ke Palestina. Tapi pemerintah tidak berani membuka kesempatan ini. Bisa jadi 90% pemuda-pemuda Aceh akan mendaftar supaya dikirim ke Palestina. Karena dengan berjihadlah kita mudah mendapat surga. Dengan ibadah tidak mudah. Tapi ibadah juga wajib, ya. Tapi jihad itu jalan pintas ke surga. Nah, ini maka pemuda-pemuda Aceh zaman dulu siap mati syahid demi agama dan negara. Insyaallah lain kali kita akan ceramah lebih lengkap tentang Panglima Polim muda perkasa ini dengan gelar beliau Wazirul Amri. Jadi orang sangat hebat dan keturunan dari orang-orang yang hebat. Hanya sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله. سيدنا محمد